Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Cirebon Channel Petani Milenial. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai herbisida untuk tanaman jagung. Untuk yang sudah subscribe di Cirebon Channel Petani Milenial, saya ucapkan terima kasih. Dan yang baru menonton di video Cirebon Channel Petani Milenial, silahkan subscribe. Yuk dilanjut. Semua tumbuhan pada tanaman jagung yang tidak dikehendaki keberadaannya dan menimbulkan kerugian disebut gulma tanaman jagung. Kehadiran gulma pada lahan tanaman jagung tidak jarang menurunkan hasil dan mutu biji jagung. Penurunan hasil bergantung pada jenis gulma, kepadatan gulma, lama persaingan antara tanaman jagung dengan gulma. Beberapa jenis gulma tumbuh lebih cepat dan lebih tinggi selama stadia pertumbuhan awal jagung, sehingga tanaman jagung kekurangan cahaya untuk fotosintesis. Gulma yang melilit dan memanjat tanaman jagung dapat menaungi dan menghalangi cahaya matahari pada permukaan daun, sehingga proses fotosintesis terhambat yang pada akhirnya menurunkan hasil panen jagung. Cara pengendalian gulma pada tanaman jagung yang telah banyak dilakukan oleh petani yaitu dengan cara dicabut menggunakan tangan, menggunakan cangkul atau arit, menggunakan mesin pemotong rumput, dan bisa juga menggunakan cara kimia yaitu herbisida. Dan petani lebih banyak menggunakan herbisida. Teknik pengendalian gulma dengan menggunakan tangan yaitu biasanya pada jenis-jenis gulma yang berdaun lebar, yang baru tumbuh, dan mempunyai perakaran yang dangkal, dapat dilakukan dengan cara mencabut secara manual yaitu dengan menggunakan tangan. Teknik pengendalian gulma dengan menggunakan cangkul sangat mudah dilaksanakan, yaitu dengan cara mencangkul permukaan tanah yang ditumbuhi oleh gulma atau tanaman liar yang tidak dikehendaki dan dapat mengganggu pertumbuhan tanaman jagung. Pada saat mencangkul gulma, diusahakan kedalaman cangkul dapat mengangkat tanaman gulma berikut dengan akar-akarnya dengan kemiringan cangkul 45 derajat. Kemudian gulma yang telah dicangkul dibersihkan dari tanah yang masih terikat dan selanjutnya gulma-gulma tersebut dibuang atau dibakar. Bisa juga dijadikan kompos. Pembumbunan tanaman jagung umumnya dilakukan oleh petani dengan menggunakan cangkul. Pembumbunan artinya tanah di sekitar tanaman diambil dengan cangkul dan dipindahkan ke sekitar perakaran tanaman jagung. Ditinjau dari produktivitas kerja, kegiatan pembumbunan konvensional ini sebenarnya sangat melelahkan. Namun demikian, kegiatan pembumbunan perlu dilakukan mengingat manfaatnya untuk memperkokoh dan memperkuat pertanaman jagung. Teknik pengendalian gulma secara kimia yang telah dilakukan yaitu menggunakan herbisida. Penggunaan herbisida ataupun zat kimia lain untuk membasmi gulma harus dilakukan secara hati-hati dan bijaksana. Lima tepat dalam penggunaan herbisida yaitu tepat jenis atau mutu herbisida, tepat waktu nyemprot herbisida yaitu pagi hari dalam keadaan cerah, tepat sasaran rumput atau gulma, tepat arah nyemprot herbisida, tepat dosis atau konsentrasi herbisida. Beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas herbisida yaitu gulma harus dalam masa pertumbuhan aktif, cuaca waktu penyemprotan cerah, dan tidak menyemprot menjelang hujan. Herbisida yang biasa digunakan oleh petani jagung yaitu herbisida non-selektif dan herbisida selektif. Perbedaannya antara selektif dan non-selektif yaitu herbisida non-selektif selain membunuh rumput juga
bisa meracuni atau mengganggu tanaman jagung, bahkan mematikan tanaman jagung. Herbisida non-selektif sangat berpengaruh, terutama pada tanaman jagung yang masih kecil. Sebaiknya dihindari karena biasanya bahan aktif non-selektif yaitu paraquat seperti noxon, gramoxone. Herbisida ini tetap bisa digunakan tapi harus berhati-hati, cukup di sela-sela tanaman saja, jangan sampai terkena tanaman jagung, dan dosis atau cara pakainya dengan dosis rendah. Kelebihannya, harga herbisida ini relatif lebih murah daripada herbisida selektif dan hasilnya bisa langsung terlihat. Selanjutnya, herbisida bersifat sistemik. Cara kerja herbisida ini dialirkan ke dalam jaringan tanaman gulma dan mematikan jaringan sasarannya seperti daun atau titik tumbuh, tunas sampai ke perakarannya. Keistimewaannya yaitu dapat mematikan tunas-tunas gulma yang ada di dalam tanah sehingga menghambat pertumbuhan gulma tersebut. Herbisida selektif pada tanaman jagung, jenis ini memiliki keunggulan sesuai namanya. Bekerja secara selektif hanya membunuh rumput tanpa membunuh tanaman jagungnya. Ada beberapa jenis herbisida yang bisa diaplikasikan langsung ke atas tanaman jagung. Herbisida selektif pada tanaman jagung biasa mempunyai bahan aktif campuran atau ganda dan tunggal. Dan biasanya produk yang beredar di pasaran campuran bahan aktif atrazin dan mesotrione serta berbahan aktif tunggal yaitu ametrin yang dapat diaplikasikan pada saat jagung berumur 7-14 hari dengan kondisi tanah yang lembab dan jagung mempunyai sekitar 3-4 helai daun. Keuntungannya, herbisida ini selektif dan tidak meracuni tanaman jagung. Inilah jenis bahan aktif herbisida selektif yang beredar dan biasa digunakan oleh petani, yaitu bahan aktif atrazin, campuran atrazin dan topramezom, campuran atrazin dan nikosulfuron, dan campuran bahan aktif atrazin, mesotrione, dan nikosulfuron. Inilah contoh dan jenis merek dagang dari herbisida berbahan aktif atrazin, mesotrione, yaitu Calaris, Resik, Atradex. Contoh produk dengan bahan aktif atrazin plus mesotrione plus nikosulfuron yaitu Alamor. Contoh herbisida dengan bahan aktif atrazin plus nikosulfuron yaitu Cornelia. Contoh herbisida dengan jenis bahan aktif atrazin plus mesotrione yaitu Gisentro, Kayabas, Primalaris, dan Clarissa. Dan jenis herbisida dengan bahan aktif atrazin plus topramezom yaitu Konfei. Itulah penjelasan mengenai herbisida untuk tanaman jagung. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa subscribe.